Halo teman-teman, kali ini bengkel Captiva nih, Captivanya Om Wisnu. Baru pertama kali nih bengkel Captiva nih. Kita mau kuras Matic. Nah, ini yang FL 2013 itu coolernya di sini nih, cooler Maticnya. Ini area masuk ke cooler, keluarnya ini. Nah, ini mirip punyanya Spin nih, pinnya. Jadi nanti cara bukanya sama. Nah, tapi ini cara kurasnya untuk memasukkan olinya nanti beda nih, karena engine bay-nya padat banget. Untuk masukin oli metiknya susah. Kalau dari bawah juga kayaknya susah nanti masukin corongnya. Jadi kita pakai pump nanti. Kita dorong olinya lewat yang selangnya ini. Oke. Kita buka pinnya dulu. Cara bukanya sama kayak yang spin ya. Teman-teman bisa lihat di video yang kuras matic spin. Cara membukanya, kita siapkan obeng hook dan obeng minus kecil. Obeng hook untuk menarik pinnya, obeng minus yang kecil untuk menahannya. Nah, sebelum kita buka ini tadi, itu cover penutupnya kita buka dulu ya. Jadi Captiva ini ada covernya tuh di atas part ini. Dia menutupi. Jadi kita harus membuka covernya dulu, oke? Ini penampakan pinnya ya teman-teman, jangan sampai hilang ya, karena susah ini nyarinya ini. Nah, ternyata setelah pinnya dilepas, pipanya itu tidak bisa ditarik karena mentok ya. Jadi kita harus buka beberapa part yang lain. Oke, part pertama yang kita lepas adalah baut yang menahan cooler maticnya. Di kanan kiri kita lepas. Kemudian kita lepas penahan radiator yang sebelah kanan. Kemudian kita lepaskan selang yang menuju ke cooler matic. Kita lepaskan klemnya dulu dan lepas selangnya. Nah, kemudian kita lepaskan pengunci kap mesin yang ada di tengah itu. Itu kita lepaskan sehingga kita bisa menggerakkan cooler maticnya dengan aman ya. Nah, baru bisa tuh pipa yang sebelah kiri dilepas. Agak rada ditarik sedikit ya, tapi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai patah, oke? Nah, kemudian sekarang kita siapkan selangnya ya. Saya pakai konektor untuk menyambung ke selang maticnya. Ini konektornya ya, 3/8 ke setengah. Kemudian kita siapkan selang menuju ke ember atau apapun itu wadahnya ya. Oke, setelah selang sebelah kanan kita sudah siapkan, sekarang kita pasang ke yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri saya pakai selang 3/8, langsung masukkan ke pipa maticnya. Nah, sebelum kita bisa memasukkan selang ke pipanya, pegangan radiator yang sebelah kiri itu kita lepaskan dulu. Tadi yang kanan kan sudah, nah sekarang yang kiri kita lepaskan agar kita mudah memasukkan selang 3/8 nya ke pipa matic. Oke, kita ukur dulu panjang selang yang dibutuhkan, kemudian kita colokkan ke pipa maticnya ya. Oke, sekarang kita siapkan selang yang dari oli baru menuju ke pompa dorongnya ya. Kalau tadi sebelumnya kita udah siapkan dari pompa dorong menuju ke pipa maticnya. Oke, setelah semua selang tadi sudah ready, kita ukur, kita potong. Nah, setelah itu kita instalasi ya. Jadi dari kaleng atau tempat oli baru kasih selang, kemudian colok ke pompa dorong, terus dari pompa dorong masukkan selang lagi, colok lagi ke pipa matic yang menuju ke transmisi matic.
Kemudian kita coba starter untuk memastikan bahwa aliran matic yang keluar dari transmisi sudah benar. Oh nggak mau? Nyala. Ya nyala. Berapa detik? 2 detikan lah. Ini kan agak lama ya starternya. Ya matiin. Iya udah betul. Nih keluarnya dari sini. Wih, mantap ini udah saatnya gini. Dari sini ini pakai konektor setengah ke 3/8 ke setengah. Terus ini 3/8. Nah kita pakai cara pompa, dorong masuk. Oke, jangan lupa siapkan roll kabel ya untuk power pompanya. Nah, ini penampakannya setelah kita siapkan tadi semuanya. Oke, nyalain. Oke, pada saat mesin nyala, pompanya kita nyalakan juga. Oke, ini pompa sudah saya nyalakan, mesin nyala, oli yang lama keluar. Kita perhatikan juga ya, karena wadah yang saya pakai ini wadah 5 liter. Jadi nanti kalau sudah hampir 5 liter, 4,5, mesin kita matikan. Tapi kalau di kaleng oli barunya itu masih penuh, tetap kita nyalakan dulu. Jadi yang keluar ini 4,5 banding 4 liter lah. Setelah mesin dimatikan, pompa itu tetap nyala karena masih banyak itu di kalengnya. Kita nyalakan terus pompanya sampai yang di kaleng itu habis ya. Oke, kita buang oli yang lama ke wadah yang lain dulu. Kemudian kita siapkan oli baru 4 liter yang kedua ini. Kita siapkan. Oke, ini saya nyalakan pompanya sebelum mesin nyala ya, nggak apa-apa, curi start. Pompa kita nyalakan, kemudian mesin nyala. Oke, ini sekarang yang 4 liter kedua kita harus lihat ya, di pipa keluarnya itu sudah jernih atau masih butek. Nah, pipa yang saya pakai ini agak kebiru-biruan, terus kena cahaya matahari, terus oli transmisinya itu merah rada tua ya, jadi nggak kelihatan bening banget kalau gini. Jadi harus melihat baik-baik nih, kalau emang cairannya itu udah bening merah gitu ya. Nah, itu udah kita stop aja tuh. Nah, ini yang keluar berarti udah sekitar 8 liter, yang masuk juga 8 liter. Nah, tapi untuk make sure setelah ini kita masukkan 4 liter yang ketiga. Sedikit tips buat teman-teman, karena ini kita memasukkan olinya dengan cara dipompa ke dalam daripada 2 kali kerja, mending ini kita masukkan lebih banyak dari kapasitasnya. Nah, nanti kita adjust waktu kita ngecek di baut level olinya, jadi tidak 2 kali kerja. Oke, sekarang kita buang dulu oli yang kedua ini ke wadah yang lain. Kita siapkan untuk 4 liter yang ketiga. Oke, kita siapkan dulu ya 4 liter yang ketiga. Jadi amannya teman-teman beli 12 liter ya. Oke, sekarang kita nyalakan
mesinnya, kemudian nyalakan pompanya, dan kita lihat ya yang keluar udah jernih atau belum. Nah ini saya dan Om Wisnu rada bingung nih, karena bias warnanya itu dengan warna selang yang biru, ada cahaya matahari, sama warna merah olinya. Itu kita sampai memastikan benar-benar ini yang di dalamnya udah bening atau enggak. Dan kita putuskan ini udah bening. Nah ini saya sama Om Wisnu mesti memastikan lagi bahwa yang keluar itu udah bersih ya. Oke, ini saya siapkan, tadi kan saya bilang diisi aja sampai penuh ya, melebihi batasnya nggak apa-apa, karena nanti akan di-adjust waktu kita ngecek di level baut levelnya. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Jadi ini saya ngeceknya pada posisi diam, kemudian baut levelnya saya buka, terus pompa saya nyalakan. Nah sampai dia meler, baut ditutup. Tapi ini kan masih kondisi dingin, kita nanti ngeceknya waktu kondisi panas, beda nih sama belum sirkulasi juga. Nah jadi teman-teman, tipsnya setelah ini meler, olinya keluar dari baut levelnya kita kencengin, kemudian pompa tetap kita nyalain aja, kita lebihin seliter 2 liter lah. Jadi waktu nanti kita ngecek pada saat mesin panas, kita harus ngecek di mesin nyala dan transmisinya udah suhunya 80 derajat. Baut level kita buka. Nah kalau nanti kepenuhan dia akan keluar ngocor sampai keluarnya itu meler, cuma meler aja. Nah baut plugnya langsung ditutup. Itu udah posisi yang pas ya. Nah ini saya sama Om Wisnu saya ngecek dulu. Oke, setelah kita tadi isi olinya, kita tutup baut level plugnya. Sekarang kita beres-beres nih, kita pasang lagi seperti semula ya. Kita akan menyalakan mesin sampai suhu transmisinya itu 80 derajat. Oke, ini saya pasang dulu. Nah, cara masang untuk yang selang di sebelah kanan gampang ya, karena seperti pada umumnya selang sama pipa udah terus ada klemnya. Kalau yang sebelah kiri itu ada pinnya. Nah cara masuknya tuh harus dapat celahnya tuh baru bisa masuk plug gitu. Oke, ini udah dipasang ya, dipasang semuanya. Kemudian ini mesin nyala, roda sebelah kiri kita copot ya, itu baut plugnya untuk levelnya, ngecek level olinya. Ini kita monitor dengan HP Android dan OBD2 ya. Nah itu transmisi temperaturnya kita tunggu sampai 80 derajat. Oli magnetik yang kita pakai untuk flashing kali ini mereknya Aisin, ada Dextron 6 juga. Ini kita siapkan 3 kaleng ya, 12 liter. Kalengnya itu 350 aja. Oke, setelah suhu transmisinya 80 derajat, sekarang dalam kondisi mesin masih menyala, kita buka baut level olinya ya. Oke, ini waktu pengecekan kita harus pakai water pass ya, pastikan mobil di kondisi yang rata. Oke, itu pakai kunci 11 ya, kita baut level oilnya. Nah ini di kejadian saya flashing ini saya masukin 2 kali karena waktu saya buka ternyata nggak ngocor, kurang, makanya saya pompa lagi. Nah untuk teman-teman tadi ya tipsnya harus masukin agak banyak, nah habis itu dicek biar tidak 2 kali. Nah ini setelah itu ada kelihatan bekas oli
ngocornya ya. Nah itu habis itu ditutup. Oke, setelah selesai ini kita rapikan lagi. Terima kasih.